Ke-63, kecewa. Wajah Ihsan langsung merah pada menahan malu. Ia malu luar biasa, sangat-sangat malu. Sebab ini menyangkut masalah keperkasaan. Ini adalah harga diri laki-laki. Ia takut jika dikira tidak perkasa oleh keluarganya. Apalagi Yasmin meminta jamu kuat itu langsung pada uminya. Makannya pun seketika terasa tidak enak. Sebab lidahnya merasa makanan itu sudah tidak ada rasanya lagi. Ihsan kesulitan menelan makanannya. Karena nasi saja jadi berasa seperti styrofoam. Saking malunya. Yasmin, kamu serius minta jamu kuat sama Umi? Tanya Agil tidak percaya. Yasmin mengangguk. Iya, biar Bang Ihsan gak cepat selesai. Soalnya biasanya aku belum puas. Dia malah gak kuat lagi. Sahutnya tanpa dosa. Ia tidak tahu jika Ihsan setengah mati menahan malu. Ihsan langsung menutup wajahnya dengan tangan. Karena Agil memandanginya dengan tatapan yang aneh. Entah itu tatapan meledek atau apa. Yang jelas Ihsan merasa harga dirinya telah direndahkan di depan keluarganya sendiri. Yang paling membuatnya tidak punya harga diri. Karena ada kata tidak puas dari Yasmin. Sementara yang lainnya mengerti jika Ihsan malu. Mereka hanya diam dan suasananya menjadi canggung. Umi Arfah pun melotot ke arah Agil. Memberikan kode agar tidak membahas itu lagi. Sebab beliau kasihan pada Ihsan yang terlihat kehilangan nafsu makan. Ayo lanjut makan. Ucap Umi Arfah. Seolah-olah di sini tidak terjadi apa-apa. Yasmin menoleh ke arah Ihsan. Laki-laki itu terlihat terdiam sambil menatap nasi-nasi yang ada di piring. Abang, kok nasinya cuma diliatin aja? Ayo dimakan. Perintahnya. Aku sudah kenyang. Jawabnya lalu berdiri menuju wastafel untuk mencuci tangan. Padahal ia baru makan sedikit. Deh. Yasmin baru sadar ada yang aneh dengan suaminya itu. Karena ekspresi wajahnya berubah 180 derajat. Tidak seperti biasanya. Nada bicaranya juga berubah. Abang kok makannya sudah? Ini masih banyak loh. Ucap Yasmin, untung saja ia sudah selesai makan. Karena Yasmin makannya hanya sedikit. Ia pun ikut berdiri dan mencuci tangan di wastafel. Tapi Ihsan malah melengos pergi meninggalkan Yasmin naik ke atas. Yasmin terdiam mematung. Ia tidak tahu kesalahannya di mana. Karena menurutnya membahas hal semacam itu tadi sah-sah saja. Karena masih dengan keluarga. Bukan dengan orang lain. Nak, susulin suami kamu ke kamar. Perintah Umi Arfah. Yasmin yang masih kebingungan itu pun hanya mengangguk dan berjalan menyusul suaminya ke kamar. Ceklek. Yasmin masuk ke kamar. Ihsan tidak ada di tempat tidur. Akhirnya ia mengintip lewat jendela. Ternyata Ihsan sedang duduk di bangku yang ada di balkon kamar. Ia berjalan perlahan mendekati lelakinya itu. Bang, ngapain di sini? Tanya Yasmin. Ihsan langsung memalingkan wajahnya menatap ke arah lain dan menghapus air mata yang tadi sempat keluar dari sudut matanya. Ia tidak ingin istrinya itu tahu jika dia sedang bersedih. Yasmin duduk di bangku di samping suaminya. Abang kenapa? Abang marah sama aku. Menurut kamu? Tanya Ihsan balik dengan nada ketus. Yasmin menghela nafas kasar. Ia tahu jika suaminya itu sedang marah. Abang marah? Gara-gara aku minta bikinin jamu sama Umi. Ihsan mengatur nafasnya terlebih dahulu. Yasmin, kita ini suami istri. Kamu itu adalah pakaianku, dan aku juga pakaian untuk kamu. Harusnya kita bisa saling menjaga aib masing-masing, bukan malah membukanya pada orang lain. Jika kamu tidak puas dengan aku, kamu bisa bicara langsung kepadaku. Silahkan kamu komplain ke aku Yasmin, kita cari solusinya sama-sama. Tapi tolong, jangan kamu buka aibku kepada orang lain. Aku malu sekali Yasmin. Dengan kamu membuka aibku di hadapan orang lain, itu sama saja kamu membuka aibmu sendiri. Ucap Ihsan, sepertinya ia sangat kecewa pada istri bocilnya itu. Aku kan gak membicarakan sama orang lain. Aku cuma membicarakannya sama Umi. Gumam Yasmin santai. Sama aja Yasmin. Geram Ihsan, sambil menggertakkan giginya. Emangnya Umi siapa? Uminya abang kan? Bukan orang lain kan? Yasmin berusaha mencari pembenarannya sendiri. Ihsan mengangguk pelan. Iya Umi itu. Memang uminya abang, bukan orang lain. Tapi kalau untuk masalah ranjang, itu yang boleh tahu.
hanya aku dan kamu. Karena di dalam rumah tangga ini, hanya ada dua orang, yaitu suami dan istri. Selain aku dan kamu berarti orang lain. Faham? Ihsan sudah sangat geram pada istrinya itu. Karena Yasmin sama sekali tidak merasa bersalah. Oke, aku paham, Bang. Jadi aku nggak boleh lagi bahas masalah itu sama orang lain. Iya. Aku tidak mau kejadian seperti ini terjadi lagi, Yasmin. Aku tidak suka. Jika masalah yang seharusnya privasi malah menjadi konsumsi orang lain. Pokoknya masalah ranjang itu adalah hal yang sangat privasi, dan tidak boleh sampai keluar kamar. Apalagi dibahas di meja makan seperti tadi. Itu terlalu gila, Yasmin. Tegas Ihsan dengan nada tinggi. Yasmin menunduk. Ia baru sadar jika dirinya bersalah. Aku minta maaf, Bang. Aku tidak tahu. Jika hal itu tidak boleh dibicarakan pada siapapun termasuk Umi. Lirihnya. Pokoknya aku tidak mau. Hal seperti ini terjadi lagi, Yasmin. Ini sudah kesekian kalinya. Kamu membongkar privasi kita pada orang lain. Aku malu, Yasmin. Aku malu. Rasanya aku tidak punya muka lagi berada di tengah-tengah mereka. Tolong kamu belajar dewasa. Kamu itu sudah menjadi seorang istri. Dan nanti kamu juga akan menjadi seorang ibu. Tolong berpikir lebih dewasa lagi. Sebelum bicara tolong dipikir terlebih dahulu. Jangan asal bicara lagi seperti biasanya. Terlihat ada air mata yang mengalir lagi di pipi Ihsan. Sebenarnya ia sedih bukan karena hal itu saja. Tetapi sudah banyak sekali kesalahan-kesalahan Yasmin yang berusaha ia maafkan. Namun pada akhirnya bom waktu itu meledak juga. Ihsan sudah tidak mampu lagi untuk menahannya. Karena sikap Yasmin memang sangat-sangat gila. Yasmin ketakutan mendengar ucapan Ihsan. Ia takut jika laki-laki itu membencinya. Sedangkan dirinya tidak sanggup jika hidup tanpa Ihsan. Bang, aku minta maaf. Lain kali aku akan berhati-hati lagi dalam berucap. Ia mengulurkan tangan dan menghapus air mata di pipi Ihsan. Laki-laki itu hanya diam dan tidak lagi berkata-kata, sebab dadanya terasa begitu sesak. Sudah terlalu banyak Yasmin menggoreskan luka di hatinya. Sudah lebih dari puluhan kali wanita itu mempermalukannya di hadapan orang lain. Padahal Ihsan adalah orang yang sangat dihormati, karena ia adalah seorang ustadz. Tetapi ia merasa tidak dihargai oleh istrinya sendiri. Sebenarnya Ihsan bukanlah seseorang yang gila hormat. Hanya saja, sebagai seorang suami. Ia ingin istrinya menghormatinya sebagai kepala rumah tangga. Abang, aku tahu. Abang sedih lelah. Abang sakit hati sama aku. Silahkan abang menangis, agar rasa sesak itu bisa berkurang. Yasmin menyandarkan kepala Ihsan di pundaknya, dan membiarkan laki-laki itu menangis di sana. Ia ingin menjadi sandaran untuk lelakinya, sebagai bukti tanggung jawabnya. Karena ialah yang sudah membuat laki-laki itu terluka. Baru saja tadi siang mereka bucin-bucinan, namun siapa sangka, di malam harinya malah bertengkar seperti ini. Beginilah rumah tangga yang sesungguhnya. Tidak selalu bahagia. Di dalam rumah tangga, ada tangis, ada tawa, ada suka, dan juga ada duka. Ihsan seperti ini bukan berarti dia lemah. Ihsan adalah laki-laki yang kuat. Bahkan sangat-sangat kuat. Sebelum mengenal Yasmin, ia tidak pernah bersedih. Namun setelah Yasmin menjadi istrinya, wanita itu sering membuat air matanya tumpah. Karena memiliki pasangan seperti Yasmin, memang membutuhkan kesabaran yang sangat luas. Sebab kelakuan gadis itu benar-benar di luar rata-rata. Di kamar sebelah, Agil dan Elvira dapat mendengar keributan dua orang itu, sebab tadi Ihsan berbicara dengan nada tinggi. Dan dua orang itu bertengkarnya di balkon, membuat suaranya terdengar ke kamar mereka. Deh, emang tadi ada apa sih? Kok bisa-bisanya Yasmin minta jamu ke Umi? Tanya Agil pada istrinya. Karena tadi sore Elvira juga membantu Yasmin memasak. Jadi gini mas, tadi sore Umi bikinin jamu, buat aku dan Yasmin. Jadilah Yasmin juga pingin minta resep jamu untuk suaminya. Jelas Elvira. Agil menautkan alisnya. Emang Umi buatkan kalian jamu apa? Sampai Yasmin bisa bertindak sejauh itu. Agil tahu Yasmin tidak mungkin seperti itu, jika tidak ada yang memancingnya. Jamu itu loh. Elvira menggigit bibir bawahnya. Ia sulit untuk menyatakannya. Jamu apa deh? Kamu jangan bikin mas penasaran. Pasti jamu yang aneh-aneh kan? Tebak Agil, sembari menatap mata Elvira.
Elvira menutup wajahnya dengan tangan. Jamu sari rapet mas. Lirihnya malu-malu. Agil malah berbina. Sudah kamu minum? Elvira hanya mengangguk. Berarti kamu sudah siap tempur lagi dong. Ayo kita mulai sekarang. Agil langsung berdiri dan melepas semua pakaiannya. Elvira juga tidak pernah menolak jika diajak oleh suaminya. Dan permainan panas itu terjadi lagi di antara mereka. Sedangkan yang di kamar sebelah tidak tahu bagaimana nasibnya. Ke-64, di luar prediksi BMKG. Setelah Ihsan sudah mulai tenang, Yasmin mengajaknya untuk masuk ke dalam kamar, sebab ini sudah malam. Cuaca di luar juga sangat dingin, menusuk tulang. Ia takut suaminya itu masuk angin, jika berlama-lama di luar. Bang, sekarang kita tidur, ya? Ucap Yasmin, sambil menyelimuti tubuh Ihsan, lalu ia juga masuk ke dalam selimut yang sama. Ihsan pun langsung memejamkan mata dan tertidur. Tidak seperti biasanya, sebelum tidur ia pasti meminta jatah preman terlebih dahulu. Padahal Yasmin sudah berencana, malam ini ingin main sampai pagi. Tapi Ihsan sepertinya lagi tidak mood, sebab moodnya sudah rusak duluan. Dan si cacing Leske juga tidak bangun. Mungkin ia ngambek gara-gara dibilang tidak bisa memuaskan. Sedangkan di kamar sebelah terjadi pergulatan panas, berbeda dari kamar Ihsan dan Yasmin, yang terasa dingin. Di jam 2 pagi, Ihsan terbangun. Ia memutuskan untuk sholat tahajud, karena matanya juga tidak bisa tidur lagi. Ihsan mengambil wudhu, lalu sholat. Setelah selesai sholat ia terlihat berdoa sangat khusyuk. Mungkin ia sedang mendoakan istri bocilnya agar cepat dewasa. Ia selalu berusaha agar istrinya bisa menjadi seperti wanita lain. Bukan hanya dari sikap dan perlakuan saja, namun Ihsan juga berusaha lewat jalur langit. Meskipun Yasmin masih terlalu kekanak-kanakan, namun Ihsan sama sekali tidak ada niat untuk menceraikan istrinya. Ia yakin suatu hari nanti Yasmin pasti akan berubah. Intinya ia hanya memiliki cinta yang ikhlas untuk Yasmin. Dengan mata yang masih terpejam, tangan Yasmin meraba ke sekitar. Ia merasa ada yang hilang. Sebab tadi sebelum tidur, posisinya sedang memeluk tubuh Ihsan. Kamar itu pun masih gelap karena Ihsan tidak menyalakan lampunya. Yasmin membuka matanya perlahan, dan ia langsung ketakutan saat tidak mendapati Ihsan di sampingnya. Astagfirullah, ini abang kok gak ada? Yah, apa dia pergi ninggalin aku? Apa abang kabur dari rumah gara-gara marah sama aku? Ucap Yasmin lalu ia celingukan mencari keberadaan Ihsan. Emang dia pikir Ihsan sama seperti dirinya. Jika bertengkar ingin pergi dari rumah, Ihsan tidak seperti itu. Dia laki-laki yang sangat dewasa. Sebenarnya Ihsan sholat di kamar itu. Ia sholat di pojokan kamar, yang gelap. Dan tidak terjangkau oleh cahaya lampu tidur. Ia yang sudah selesai sholat itu, hanya diam dan membiarkan Yasmin panik sendiri. Ia ingin melihat seperti apa reaksi istrinya, jika dirinya tidak ada. Baang, kamu pergi kemana? Sih, aku gak mau ditinggalin. Aku minta maaf kalau aku selalu bikin abang marah. Aku gak bisa hidup tanpa abang. Aku gak mau jadi janda. Aku sayang banget sama abang. Gumamnya lagi. Ihsan menutup mulutnya rapat-rapat dengan tangan, agar tidak tertawa, sebab ia ingin tahu, apalagi yang akan dilakukan istrinya itu, setelah mengira ia pergi. Aba Aang, kamu kemana sih? Eits banget. Iya, aku malam ini sudah gak dapat jatah, padahal udah minum jamu sari lapet. Malah ditinggalin begini. Oceh Yasmin lagi, perkataannya malah semakin ngelantur. Ihsan mendelik mendengar Yasmin menyebut jamu sari rapet. Apa? Jamu sari rapet? Wah, ini sih aku yang rugi kalau gak main. Gumamnya, sambil menggaruk tengkuknya. Cacing Leske yang tadinya ngambek pun, langsung bangun. Karena otaknya sudah traveling membayangkan sensasinya. Yasmin beranjak dari kasur. Ihsan pun segera berdiri, dan mendekati Yasmin. Kamu mau kemana? Tanyanya, sembari menyambar pergelangan tangan Yasmin. Yasmin terkesiap, karena suaminya itu tiba-tiba muncul. Abang dari mana aja?
Bukannya menjawab Yasmin, malah balik bertanya. Tadi abang habis sholat sayang. Kamu jangan kemana-mana ya. Kita tiduran lagi. Yuk. Ihsan menarik Yasmin ke kasur. Nada bicaranya sudah kembali lembut. Sepertinya ia sudah tidak marah lagi pada Yasmin. Tapi Aang. Belum selesai Yasmin berbicara, Ihsan sudah menempelkan tangannya di bibir Yasmin. Sudah sayang, gak usah banyak protes. Pokoknya abang mau kamu tiduran lagi. Jangan kemana-mana. Katanya mau jadi istri yang baik. Tapi melawan terus sama suami. Bentaknya. Yasmin menghela nafas kasar. Aku mau pipis bang. Sudah gak kuat. Abang mau aku ngompol di kasur. Kalau gak dibolehin ke kamar mandi. Bentak Yasmin balik, karena ia sudah tidak tahan lagi. Oh, kamu mau pipis? Sayang? Ya udah abang antar. Yuk. Celetuk Ihsan dengan nada lembut, membuat Yasmin semakin kesal. Aba Aang, aku bukan bayi. Aku bisa ke kamar mandi sendiri. Sepertinya malah Ihsan yang takut ditinggal istrinya. Yasmin ke kamar mandi saja mau diantar, gara-gara si jamu sari rapet. Belum ngerasain sensasinya aja, sudah nempel-nempel kayak perangko. Gimana kalau sudah ngerasain? Bisa-bisa Yasmin ditempelin terus. Ceklek. Yasmin sudah keluar dari kamar mandi. Kamar ini masih gelap seperti tadi. Ia langsung menuju kasur untuk tidur lagi. Ihsan sudah rebahan di sana, dan tubuh laki-laki itu sudah terbungkus dengan selimut. Yasmin merebahkan dirinya, dengan posisi memunggungi Ihsan, karena ia kesal pada suaminya itu, gara-gara mau pipis dilarang ke kamar mandi. Sayang, kok abang dikasih punggung, sih? Protes Ihsan, sembari meraba tubuh istrinya itu. Plak! Yasmin menangkis kasar tangan Ihsan. Aku ngantuk, tangannya jangan nakal. Omelnya. Kok marah? Sih, sayang, ayo berbalik ke sini. Istri itu kalau tidur gak boleh memunggungi suaminya. Dosa tahu. Ayo menghadap ke abang cantik. Bisik Ihsan di telinga Yasmin. Ia pun menempelkan tubuh di punggung Yasmin. Yasmin merasa ada yang menusuknya dari belakang. Ia pun menjulurkan tangan dan meraba benda itu. Yasmin kaget bukan main. Bahkan matanya pun membulat sempurna. Karena yang dirabanya adalah cacing Leska yang sudah bangun. Dan tidak terbungkus oleh apa-apa lagi. Abang apa-apaan ini? Pekik Yasmin dan langsung menjauhkan tangannya. Abang lagi pingin sayang. Kamu gak boleh nolak loh. Entar berdosa. Kamu bisa dilaknat sama malaikat sepanjang malam. Ancam Ihsan. Padahal tadi ia yang tidak mood. Sekarang malah ia yang maksa. Di saat mood Yasmin juga sudah berantakan. Yasmin berbalik badan. Dengan wajah ditekuk. Ia kesal pada Ihsan. Namun tidak bisa menolaknya. Karena takut dilaknat oleh malaikat. Ia membiarkan suaminya itu. Menikmati tubuhnya. Dan melakukan apa saja yang ia mau. Yasmin sama sekali tidak berkomentar. Ia hanya diam dan memejamkan mata. Ihsan sudah memulai permainannya. Yasmin biasanya memasang banyak ekspresi itu. Hanya diam. Dan tidak mengeluarkan suara apa-apa. Ekspresinya juga bisa saja. Seolah-olah tidak merasakan sensasi apa-apa. Padahal ia sangat ingin mengeluarkan suara-suara aneh. Namun ditahan. Karena sudah terlanjur kesal pada Ihsan. Setelah 1 jam, Ihsan sudah menyelesaikan permainannya, lalu merebahkan tubuhnya di samping Yasmin. Kamu kok ekspresinya begitu? Gak puas, ya? Tanya Ihsan khawatir, karena dari tadi ekspresi Yasmin sangat datar. Kok gitu sih sayang jawabannya? Kalau kamu gak puas, kamu komplain aja ke abang. Kalau ada yang kurang kamu juga bilang aja ke abang. Apa senjata abang kurang besar? Dan gak berasa sama sekali? Yasmin menatap wajah suaminya yang sudah dibanjiri keringat. Sekali lagi sanggup gak abang sayang? Ceplosnya dengan tiba-tiba. Padahal hatinya masih kesal, tapi tubuh dan mulutnya malah mengkhianatinya, dan masih ingin merasakan sensasi permainan panas itu.
Gila, aku ngomong apaan? Kurang ajar nih mulut. Sudah ditahan-tahan juga, biar gak bicara. Malah ngomong kayak gitu. Dasar kurang ajar, bisa-bisanya kamu mengkhianatiku. Batin Yasmin. Ia pun beberapa kali menepuk-nepuk bibirnya sendiri. Ihsan terkekeh. Mendengar ucapan istrinya, dikira tidak puas ternyata malah mau lagi. Ia tidak menjawab pertanyaan Yasmin tadi. Tapi Ihsan langsung melakukan apa yang istrinya itu mau. 1 jam setelahnya pergulatan panas itu sudah selesai lagi. Yasmin sudah terlihat sangat puas. Abang kenapa kok lemas banget? Tanya Yasmin tanpa dosa. Abang lapar sayang. Tadi makan cuma sedikit. Malah kamu ajakin main lama-lama. Sahutnya cengengesan karena malu. Hahaha. Yasmin malah tergelak. Makanya sebelum ngajakin main makan dulu bang. Biar gak gemeteran. Ledeknya sambil beranjak dari sana. Yasmin pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu ia mengenakan pakaiannya kembali, dan pergi keluar. Setelah beberapa saat, Yasmin masuk lagi ke kamar. Ia membawa nampan, berisi 2 mangkuk mie instan kuah, yang rasa kari ayam. Lengkap dengan sawi, potongan cabai rawit dan telurnya. Serta 2 gelas air minum. Ihsan sudah terlihat memejamkan mata, karena ia sudah sangat kelelahan. Abang, ayo bangun, kita makan dulu. Ucap Yasmin, membangunkan suaminya. Ihsan membuka matanya kembali. Makan apa? Sayang, ini aku bikin mie instan, ayo kita makan di balkon. Yasmin membantu Ihsan untuk bangun dan membersihkan diri terlebih dahulu. Lalu mereka menikmati mie instan itu di balkon kamar. Yasmin tidak takut jam segini berada di balkon, sebab ini sudah jam 4 subuh. Jadi ia tidak takut lagi jika ada Kunti yang lewat. Karena jam segini Kunti sudah pada kembali ke rumahnya masing-masing. Pasangan 2 ini memang susah ditebak. Tadi malam bertengkar hebat. Tapi subuh-subuh, malah sudah mesra lagi. Begitulah kehidupan berumah tangga. Ada suka ada duka. Kadang ada kalanya bermesraan, tapi ada juga kalanya bertengkar. Tapi tetaplah adegan dilanjang, yang memecahkan masalahnya. Ke-65, ada yang cemburu buta. Selesai menikmati mie instan, mereka berdua memutuskan untuk mandi bersama, karena azan subuh sebentar lagi berkumandang. Setelah mandi Ihsan pergi ke masjid, sedangkan Yasmin seperti biasa sholat subuh di rumah. Selesai sholat ia pun bergegas untuk pergi ke dapur. Yasmin ingin memasak untuk sarapan karena ia tahu Ihsan tadi kelaparan, walaupun sudah diganjel dengan mie instan. Ia yakin laki-laki itu belum kenyang. Karena orang Indonesia tidak akan kenyang jika tidak makan nasi. Hari ini Yasmin memasak nasi kuning, lengkap dengan ayam dan telur bumbu Bali, mie goreng, kering tempe, serundeng, dan sambalnya. Sepertinya Yasmin sangat niat sekali masak sampai sekomplit itu. Mungkin karena hatinya sedang berbunga-bunga. Karena hubungannya dengan Ihsan sedang bucin-bucinnya. Wah, menunya spesial banget nih. Beli di luar ya? Celetuk Agil saat tiba di dapur. Karena ia melihat ada nasi kuning yang sudah tersaji di piring. Mana lengkap banget sama seperti beli di luar. Yasmin mencebik. Ia sudah berjam-jam di dapur. Tapi malah disangka beli makanan di luar. Ini aku buat sendiri loh Om Ustadz. Enak aja dibilang beli. Omel Yasmin dengan wajah kesalnya. Oh, jadi ini kamu yang masak? Aku kira kamu gak bakalan mood masak hari ini. Ledek Agil. Yasmin menautkan alisnya. Gak mood kenapa? Tanyanya santai. Saat Agil ingin menjawab, tiba-tiba Ihsan datang dan duduk di kursinya. Wah, kamu bikin nasi kuning sayang? Tanyanya antusias. Pak Kiai dan Umi Arfah pun juga sudah duduk di sana. Mereka tersenyum karena melihat Ihsan dan Yasmin sudah akur kembali. Iya bang, aku masak nasi kuning. Abang makan yang banyak ya, katanya tadi lapar. Ucap Yasmin sambil menyodorkan 1 piring nasi kuning pada suaminya. Makasih ya sayang. Ucap Ihsan seraya menatap lembut istrinya. Agil berdeham keras. Apaan sih mas? Ketus Ihsan, sembari melirik sinis kakaknya.
Anak muda zaman sekarang memang susah ya ditebak. Perasaan tadi malam bertengkar hebat, sampai ada yang nangis-nangis. Paginya udah akur aja. Mana rambut pada basah lagi, pasti peperangannya diselesaikan di ranjang. Sindirnya lagi. Elvira langsung menyikut perut Agil, karena ia tidak enak pada Ihsan. Gak usah nyinyiran mas. Gak bagus laki-laki mulutnya begitu. Ucap Ihsan sarkas. Sudah, jangan mulai lagi. Udah bagus akur kayak gini adem. Abah sama Umi liatnya juga senang. Kau tegur Pak Kiai. Akhirnya semuanya diam, dan makan pagi ini pun berjalan lancar. Tidak seperti biasanya. Selalu kacau kerena ulah Yasmin dan Agil. Yasmin pun tidak banyak bicara seperti biasanya, karena ia takut salah bicara lagi. Di sore harinya, kegiatan Yasmin seperti biasanya. Ia pergi mengaji, tapi hari ini ia pergi sedikit lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di masjid, ia langsung mengaji, dan Pak Ustadznya pun mengajari dengan semangat. Dua orang yang lagi bucin akut itu, sesekali saling bertatapan, dan melempar senyum satu sama lain. Padahal ini lagi di masjid, lagi mengaji pula. Memang benar ternyata yang namanya jatuh cinta itu, dunia serasa milik berdua. Yang lain cuma ngungsi. Selesai Yasmin mengaji, Ihsan masih harus mengajari beberapa orang lagi. Yasmin mendekati suaminya, dan berbisik. Bang, minta uang mau beli bakso. Bisiknya. Ihsan terlihat merogoh sakunya, dan menyerahkan satu lembar uang berwarna merah. Nih, jangan terlalu sore ya mainnya. Ucapnya, seperti kepada anak kecil. Jika sedang seperti ini, Yasmin memang lebih cocok menjadi anak Ihsan. Siap abang. Sahutnya, lalu dengan cepat menyambar uang di tangan Ihsan. Setelah Yasmin turun dari masjid, Cindy dan Mila juga sudah berada di sana. Ayo kita makan bakso lagi. Nih aku ada uang. Tadi dikasih abang. Ajak Yasmin, dengan riang gembira. Sembari menunjukkan uang 100.000, ia berencana untuk mentraktir temannya. Ayo. Sahut mereka antusias. Setelah sampai di kantin, Yasmin memesan 3 mangkok bakso, serta 3 gelas es jeruk. Baru saja mereka duduk, ternyata Ustadz Hanan juga ada di kantin itu. Pak Ustadz, mau makan juga? Sapa Mila, sambil tersenyum manis. Ustadz Hanan mengangguk. Iya saya juga mau makan bakso. Sahut Ustadz Hanan sopan. Laki-laki itu pun terlihat memindai ke sekeliling, karena mencari tempat duduk. Pak Ustadz, duduk di sini aja satu meja sama kami. Tawar Mila. Tidak usah, saya takut mengganggu kalian. Tolak Ustadz Hanan. Padahal di dalam hatinya sangat ingin duduk satu meja bersama mereka. Gak apa-apa Ustadz, kami gak terganggu kok, silahkan duduk. Tambah Cindy. Sedangkan Yasmin diam saja, ia tidak ingin banyak berinteraksi dengan laki-laki lain. Karena ia tahu Ihsan tidak suka jika dia berdekatan dengan laki-laki lain. Ustadz Hanan pun duduk di satu meja dengan mereka. Tapi duduknya di pojokan, berjarak sekitar 1 meter dari para ciwi-ciwi itu, karena mejanya memang cukup panjang. Pesanan mereka sudah datang, lalu semuanya makan dengan diam. Tidak ada yang berbicara, apalagi pecicilan seperti biasanya. Sebab 2 ciwi-ciwi di samping Yasmin sedang menjaga image di depan Ustadz Hanan. Mereka takut Ustadz Hanan ilfil jika tahu sikap mereka yang sebenarnya. 2 orang itu makannya diimut-imutin. Ala-ala Hello Kitty. Cin, gimana kabarnya Ustadz Azmi? Tanya Yasmin memecah keheningan. Deh. Mata Cindy langsung melotot. Ia sangat kesal pada Yasmin. Dia sudah berusaha menjaga image di depan Ustadz Hanan. Malah Yasmin membahas Ustadz Azmi. Mana aku tahu. Ketus Cindy. Ya elah, galak amat. Orang aku nanya baik-baik loh. Habisnya kamu kok bahas-bahas dia segala. Aku gak suka ada yang menyebut namanya di depanku. Omel Cindy galak. Cin, aku ingetin ya sama kamu. Kalau sama orang itu gak boleh terlalu benci. Entar kamu malah berjodoh sama dia. Dan dia malah jadi orang yang paling kamu cinta. Mila ikut-ikutan bicara. Ia ingin menjatuhkan Cindy di depan Ustadz Hanan. Sialan si Mila, pakai ikut-ikutan lagi. Kayaknya dia sengaja pingin jatuhin aku di depan Ustadz Hanan. Kalau mau bersaing secara sehat dong jangan kayak gini. Batin Cindy.
seraya menatap sinis Mila. Amit-amit deh, lebih baik aku gak usah nikah sampai tua, daripada harus nikah sama dia. Andaikan laki-laki di dunia ini cuma tersisa dia aja seorang, aku juga tetap gak mau. Umpat Cindy kesal. Cin, dia itu guru kita loh. Entar kalau Allah marah sama kamu, terus hati kamu yang tadinya benci sama dia, dibalik jati cinta gimana? Tambah Mila sambil tersenyum puas. Puas menjatuhkan temannya sendiri di depan Ustadz Hanan. Gak ada kayak gitu, gak mungkin. Cindy sudah kesal setengah mati. Gak ada yang gak mungkin, kalau Allah itu sudah berkehendak. Kun fayakun, yang menurut kita tidak mungkin pun bisa terjadi, bukan begitu Ustadz? Tanya Mila mencari pembenaran. Ustadz Hanan mengangguk. Iya, Allah itu maha kuasa, tidak ada yang tidak mungkin baginya. Jadi kamu jangan membenci orang terlalu berlebihan ya. Soalnya kalau Allah sudah membalikan hati kamu, bisa saja benci itu berubah jadi cinta. Nasihat Ustadz Hanan. Tuh, dengerin Cin. Cindy hanya diam. Ia tidak lagi menangkis, sebab yang berbicara adalah Ustadz Hanan. Semua bakso sudah habis. Yasmin berdiri ingin membayarnya. Yasmin tidak perlu. Biar saya aja yang bayar. Ucap Ustadz Hanan, menghentikan langkah kaki Yasmin. Seketika dua cabai-cabean langsung ger karena ditraktir bakso oleh Ustadz Hanan. Yasmin berjalan ingin pulang. Cindy dan Mila pun berjalan menuju asramanya. Jadi mereka berpisah sejak di kantin tadi. Yasmin berjalan bersama Ustadz Hanan. Mereka sama-sama menuju masjid, sebab Yasmin juga harus melewati masjid. Sebenarnya Yasmin tidak berniat berjalan bersama Ustadz Hanan. Hanya saja karena jalan mereka searah, jadi jalannya terlihat berbarengan. Ustadz, makasih ya. Udah bayarin bakso saya. Ucap Yasmin setelah tiba di pelataran masjid. Tidak jauh dari sana juga ada Ihsan yang berdiri. Ia memperhatikan Yasmin yang sedang berbicara dengan Ustadz Hanan. Iya Yasmin. Sahut Ustadz Hanan singkat. Sebab laki-laki itu merasa kikuk karena ditatap oleh Ustadz Ihsan dengan tatapan tajam. Apa Ustadz Ihsan gak suka ya? Aku dekat-dekat sama adiknya. Batin Ustadz Hanan. Lalu Yasmin berjalan menuju suaminya, yang dari tadi berdiri memperhatikan mereka. Abang, aku pulang dulu ya. Ucap Yasmin sambil menyodorkan tangannya ingin bersalaman, namun Ihsan diam saja. Akhirnya Yasmin meraih tangan Ihsan dan menciumnya bolak-balik. Assalamualaikum. Ucap Yasmin pamit, lalu berjalan pulang. Ihsan pun menjawab pelan salam istrinya. Itu abang kenapa aneh sih? Perasaan tadi baik-baik aja. Kok sekarang tatapannya malah ngeri banget? Kayak mau makan orang. Gumam Yasmin sambil berjalan pulang. Bocil itu tidak sadar jika suaminya sedang cemburu buta. Ke-66. Menuju Sakinah itu tidak mudah. Sehabis sholat Isya, semuanya sudah pulang dari masjid. Mereka makan bersama seperti biasanya. Namun ada yang aneh. Ihsan sangat dingin pada Yasmin, tidak seperti biasanya. Mereka makan dalam diam. Yasmin yang sudah merasakan sikap dingin Ihsan dari tadi sore itu, jadi tidak banyak tingkah. Ia pun juga tidak mengajak suaminya berinteraksi. Makan malam kali ini pun cepat selesai karena tidak ada yang berulah lagi. Ceklek. Ihsan dan Yasmin sudah berada di kamar. Yasmin langsung berganti baju dengan baju tidur seksinya, sedang Ihsan pergi ke kamar mandi. Ia ingin mandi terlebih dahulu sebelum tidur. Yasmin sudah merebahkan tubuhnya di kasur. Ihsan yang selesai mandi itu pun duduk di kasur dan bersandar pada dipan. Yasmin, abang tahu kamu belum tidur. Ucapnya memecah keheningan dengan suara datarnya. Yasmin yang tadi memunggungi Ihsan pun langsung berbalik. Iya, aku memang belum tidur bang. Sahutnya, tapi matanya sudah setengah terpejam. Abang mau bicara sama kamu. Mau bicara apa bang? Tanya Yasmin seraya menatap wajah suaminya. Tadi kamu kenapa makan bakso sama Ustadz Hanan? Terus kenapa kamu mau ditraktir sama dia? Padahal kan abang sudah kasih kamu uang. Apa uang yang abang kasih kurang? Sampai-sampai kamu dibayarin oleh laki-laki lain. Cecar Ihsan dengan nada yang sedikit tinggi. Tadi aku mau bayar sendiri kok bang. Tapi Ustadz Hanannya aja yang mau bayarin. Jelas Yasmin santai. Posisinya pun masih rebahan. Harusnya kamu tolak Yasmin. Aku gak suka kamu makan dibayarin laki-laki lain.
Aku masih mampu kok. Buat ngasih makan kamu, kamu mau jajan bakso 10 mangkuk sehari juga aku masih mampu. Iya bang, lain kali aku tolak deh. Lalu Yasmin memeluk erat gulingnya, dan memejamkan matanya lagi. Ihsan mengepalkan tangannya. Dari tadi dadanya masih terasa panas. Api cemburu itu tidak bisa padam, ditambah dengan tanggapan Yasmin yang sangat santai seperti ini, membuatnya semakin kesal. Yasmin, aku belum selesai bicara. Jangan tidur dulu, ucap Ihsan lagi. Apaan lagi sih Baang? Aku ngantuk mau tidur, tanyanya sambil menguap lebar. Tadi kamu kenapa bisa makan bakso berduaan sama Ustaz Hanan? Aku gak suka Yasmin, aku cemburu. Ihsan memang seperti ini, ia akan mengungkapkan langsung jika ada yang mengganjal di hatinya. Ia tidak gengsian seperti Yasmin. Yasmin menghela nafas kasar. Ia malas menanggapi Ihsan jika sedang cemburu buta seperti ini. Abang, tadi aku gak sendiri kok makan sama Ustaz Hanan. Tadi aku juga makan sama Cindy dan Mila kok. Jelas Yasmin jujur. Tetap aja aku gak suka Yasmin. Aku gak suka kamu jalan berduaan dengan laki-laki lain, omel Ihsan dengan nada membentak. Yasmin yang mau tidur itu pun malah berbalik memunggungi Ihsan. Tadi cuma kebetulan aja Baang. Udah aku ngantuk, malas berdebat sama abang. Aku lagi gak mood bertengkar sama abang, sentak Yasmin. Ia tidak mau tahu dengan apa yang dikeluhkan oleh suaminya. Ihsan mengusap wajahnya kasar, lalu rebahan juga di kasur, dengan posisi memunggungi Yasmin. Yasmin tidur tanpa rasa bersalah, sedangkan Ihsan tidur dengan hati yang gelisah. Di pagi harinya mereka sarapan, masih sama seperti tadi malam, saling diam-diaman satu sama lain. Sepertinya Ihsan masih kesal pada istri bocilnya. Yasmin pun sama, tidak ada inisiatif untuk meminta maaf pada suaminya, karena Yasmin merasa dirinya tidak bersalah. Hanya Ihsan saja yang terlalu lebay dan cemburuan. Sore hari, Yasmin kembali mengaji seperti biasanya. Ia tetap diajari mengaji oleh Ihsan, tetapi mereka masih dalam mode diam-diaman, tidak berinteraksi. Selesai mengaji pun, Yasmin langsung keluar dari masjid. Tidak ada basa-basi sama sekali pada ustaznya. Biasanya ia selalu bilang terima kasih, kadang minta uang jajan dulu lah. Tapi kali ini main melengos aja. Padahal Ihsan mendiamkan istrinya itu, agar bisa introspeksi diri. Malah Yasmin ikut mendiamkannya juga. Sepertinya cara Ihsan mendiamkan istrinya itu adalah cara yang salah, sebab orang seperti Yasmin tidak pernah bisa mengintrospeksi diri tanpa dikasih tahu. Anak itu masih membutuhkan didikan dari orang yang lebih dewasa. Di pelataran masjid, Yasmin sudah ditunggu oleh Cindy dan Mila. Mereka langsung menggandeng tangan Yasmin. 3 orang itu berjalan dengan sangat ceria. Bahkan Yasmin yang sudah memiliki suami itu pun terlihat sama seperti teman-temannya. Sebab ia memang tidak memikirkan masalahnya dengan Ihsan. Kita ngebakso lagi yuk. Kali aja ditraktir lagi sama Ustaz Hanan, ucap Mila sambil terkekeh. Ngarep banget itu anak minta ditraktir lagi. Yasmin menggeleng dengan wajah yang ditekuk. Enggak, aku gak mau ngebakso lagi, gak mood, tolaknya. Kalau nggak ngebakso kita ngapain lagi? Tanya Cindy, sembari menggaruk kepalanya yang tertutup hijab. Yasmin terlihat menyipitkan matanya. Ia juga bingung harus ngapain lagi. Ngapain lagi ya? Gumamnya bingung. Gimana kalau kita ngerujak aja? Biasanya kan kita sering tuh ngerujak bareng, usul Mila antusias. Apanya yang mau dirujak, Mil? Tanya Cindy. Ah iya, itu di kebun pondok kan ada pohon mangga lagi berbuah juga. Terus juga ada pohon jambu air. Pohon kedongdong juga ada. Gimana kalau kita ambil buahnya dari sana aja? Usul Yasmin, sebab waktu itu ia sering menghabiskan waktu di kebun pondok. Tapi kan itu punya Pak Kiai. Masa mau kita colong? Sahut Cindy. Ia yang sudah belajar di pesantren itu, jadi takut dengan dosa. Alah, gak apa-apa kok. Itu kan punya Abah. Lagi pula santri di sini diperbolehkan kali kalau mau ngambil, ucap Yasmin sok tahu. Tapi kita ngerujaknya pakai apa? Kan gak punya cobek buat ngulek bumbunya, tanya Mila. Gak usah pakai bumbu rujak, pakai penyedap rasa aja deh. Nih kamu beli dulu di kantin. Kami duluan ke kebun, ntar kamu nyusul ya. Sekalian beliin air mineral buat minum, ucap Yasmin sambil menyerahkan 1 lembar pecahan 20.000 pada Mila.
Mila langsung pergi ke kantin pondok. Yasmin dan Cindy pun berjalan menuju kebun. Para ciwi-ciwi memang paling suka ngerujak kalau kumpul-kumpul. Pokoknya pakai mangga curian pun jadi. Ihsan memutuskan untuk keluar dari masjid, sebab ia merasa tidak fokus mengajar mengaji, karena pikirannya sangat kacau. Ini kali pertama ia perang dingin seperti ini dengan Yasmin. Ia memutuskan untuk duduk di salah satu bangku yang ada di halaman pondok. San, kamu kenapa sih? Aku perhatikan dari tadi kayak orang banyak masalah gitu. Tanya Agil yang tiba-tiba mendekati adiknya. Ihsan menggeleng cepat. Nggak apa-apa kok, Mas. Sahutnya. Aku tahu. Kamu pasti lagi bertengkarkan sama Yasmin. Cerita aja gak apa-apa. Barangkali aja bisa mengurangi bebanmu. Walaupun Agil suka usil pada adiknya. Tetapi sebenarnya ia adalah kakak yang baik dan selalu melindungi adiknya. Ihsan menarik nafas panjang dan menghembuskan perlahan. Iya, Mas. Aku bingung kenapa Yasmin masih belum dewasa. Aku gak bisa terus-terusan seperti ini, Mas. Dikit-dikit berantem. Aku pingin punya rumah tangga yang rukun kayak orang-orang, gak kayak kapal pecah gini. Ihsan malah langsung curhat pada kakaknya. Mungkin ini cara dia untuk mengurangi rasa sesak di dadanya. Agil menepuk-nepuk pundak adiknya. San, yang namanya rumah tangga itu sangat wajar jika di dalamnya terjadi pertengkaran. Apalagi kalian masih pengantin baru. Menyatukan dua orang yang berbeda itu memang tidak mudah. Apalagi antara kamu dan Yasmin, dari segi pemikiran saja kalian sudah jauh berbeda. Aku juga tahu seperti apa sifat Yasmin. Itu memang tidak mudah untuk kamu. Tetapi jika sedang bertengkar seperti ini, sebaiknya kamu yang lebih dewasa mengalah. Jangan sama-sama keras seperti ini. Jika yang satunya sedang menjadi api, maka salah satunya harus menjadi agar masalah dalam rumah tangga kalian tidak berlarut-larut. Seperti ini. Nasihat Agil. Tapi Mas, aku lihat Mas Agil dan Mbak Elvira tidak pernah ribut seperti kami. Rumah tangga kalian terlihat adem dan tentram. Agil terkekeh. Itu yang kamu lihat, San, tapi kamu tidak tahu kalau aku dan Elvira juga sering berselisih paham. Namun yang namanya suami istri itu, kita harus bisa saling percaya satu sama lain. Harus bisa memenuhi kebutuhan satu sama lain, harus mampu mengerti dan memahami kondisi satu sama lain. Harus memiliki perasaan, saling membutuhkan, dan dapat menerima kekurangan satu sama lain. Aku yakin kamu sebagai kepala rumah tangga pasti mampu mewujudkan semua itu. Dan kamu harus tahu ingin menuju sakinah itu memang tidak mudah. Ihsan mengangguk. Kini hatinya sedikit lebih tenang, setelah tahu. Jika bukan rumah tangganya saja yang seperti ini. Namun rumah tangga orang lain juga sama. Agil dan Elvira juga sering bertengkar. Hanya saja mereka yang sama-sama dewasa itu, dapat berpikir jernih, dan bisa menyelesaikan masalah. Tidak seperti Yasmin yang selalu membocorkan masalah rumah tangganya kepada Abah dan Umi.